Terima kasih Pak Yakob dan juga para panelis yang sudah memberikan paparan. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu peserta pasti akan menimba sesuatu dari sesi panelis ini, dari yang pertama, 2, 3, dan 4 ya. Tentu di situ ada kolaborasi antara teori dan juga sistematika pembuatan proposal penelitian sampai kepada implementasi di lapangan dan pengalaman dari para narasumber. Saya kira ini memperkaya kita di siang hari ini. Ya, sudah banyak di room chat pertanyaan-pertanyaan. Tentu ini adalah kesempatan bagi kita untuk berdialog, berdiskusi, mempertajam apa yang sudah dipaparkan tadi. Saya kira beberapa pertanyaan mungkin nanti akan di-highlight oleh Ibu Dirla. Lalu nanti mungkin di kesempatan terakhir, saya akan berikan kesempatan 1-2 orang untuk bertanya secara langsung, begitu ya, tentu dengan raise hand terlebih dahulu, sebelum kemudian nanti mempertanyakan. Nah, kesempatan pertama ini mungkin saya serahkan kepada Ibu Dirla. Ada beberapa barangkali catatan pertanyaan yang spesial yang akan di-highlight oleh Ibu Dirla. Ibu Lenta, disilakan. Ya, terima kasih Pak Purim. Bapak Ibu, ini ada 3 pertanyaan yang muncul di chatroom. Mungkin nanti akan muncul lagi yang lain, tapi sementara ada 3 dulu. Dari Ibu Iren, dari GKS Sumba, kepada keempat panelis, bagaimana berdasarkan pengalaman, bagaimana mengolah hasil penelitian untuk menjadi tulisan yang nantinya lolos di jurnal terindeks Scopus. Jadi perlu sharing dari keempat panelis. Dari Ibu Nancy dari STT Sriwijaya Palembang, penjelasan metodologi dari Bapak Jakob cukup lengkap. Bolehkah kami diberikan contoh proposal yang disertai dengan cara penentuan metode atau pendekatannya? Terima kasih Pak. Dari Pak Doni Chandra, apakah ada contoh lengkap mix methods design atau R&D yang dekat dengan sosial humaniora mengingat kebaruan dan irisannya? Sementara ini dulu keempat panelis, silakan Pak Purim. Baik, mungkin yang pertama keempat panelis memberikan paparan dulu tentang pertanyaan dari Ibu Iren tadi, keempat panelis, bagaimana mengolah hasil penelitian menjadi tulisan yang lolos di jurnal terindeks Scopus, seperti itu ya. Mungkin dimulai dari Pak Fibri ya, Fibri, habis itu nanti kemudian Pak Bayu, lalu Pak Ricardo, lalu kemudian nanti Pak Yakob dari UKSW. Pak Fibri, disilakan. Ya, makasih Pak Purim. Makasih pertanyaannya Bu Irin. Kalau yang saya lakukan tadi, saya sepakat dengan Pak Ricardo tadi bahwa sebenarnya pedoman itu yang menjadi sebuah panduan lengkap untuk dapat melakukan pengajuan maupun untuk publikasi. Sama dengan halnya ketika kita mau luarannya ke jurnal yang bereputasi, sebenarnya mereka punya ketentuan dan panduan tersendiri, template dan lain sebagainya. Nah, yang ketika kita melakukan sebuah konversi dengan konversi hasil penelitian kepada jurnal, nah, tergantung nanti luarannya apa. Nah, kalau keluarannya Scopus, mereka akan lihat Scopusnya bereputasi atau tidak dan lain sebagainya. Yang perlu kita lakukan, cari template-nya dulu, aturan penulisannya, kemudian sesuaikan latar belakang masalah yang kita gunakan di proposal penelitian atau di laporan penelitian nantinya, itu bisa masuk ke dalam pendahuluan gitu kan. Lalu di metodologi apa yang kita bahas, lalu hasil dan analisis kita terkait dengan kajian teori, dan juga itu menjadi sebuah elaborasi tersendiri ketika kita melakukan sebuah analisis teori, dari teori dengan hasil penelitian dan juga analisis kita. Nah, yang perlu diketahui adalah sebenarnya ketika kita mau menulis ke jurnal bereputasi, itu skupnya itu yang seringkali menjadi permasalahan. Jadi contohnya saya yang berkecimpung di sosiologi agama dan agama-agama itu,
tulisan-tulisan yang saya submit otomatis akan ke jurnal yang ke agama-agama, jarang sekali ke yang ke teologi, karena memang skop itu yang menjadi sebuah persyaratan tersendiri ketika kita mau melakukan sebuah submit ke jurnal yang bereputasi. Nah, sebenarnya hampir sama ketika kita mau melakukan laporan penelitian lalu dimampatkan sesuai dengan template-nya. Itu mungkin jawaban sederhana, semoga bisa diterima dan dilengkapi dengan senior-senior saya yang lain nanti. Silakan, Pak Purim. Baik, terima kasih Pak Febri. Saya beri kesempatan kepada Pak Bayu. Jadi masih dalam pokok yang pertama, yaitu adalah mengolah hasil penelitian menjadi tulisan yang lolos di jurnal dari indeks Scopus ya. Pak Bayu, disilakan. Ya, terima kasih Pak Purim. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Irian tadi mengenai bagaimana cara kita untuk merubah dari hasil proposal, hasil penelitian kita, kemudian kita buat suatu jurnal ilmiah ya. Saya ambil contoh, saya pernah melakukan riset kolaborasi. Kebetulan saya memang bukan dari latar belakang teologi, saya dari latar belakang fisika. Kemudian kemarin itu saya melakukan kolaborasi riset dengan dosen di Universitas Samratulangi. Kemudian kami melakukan pembuatan riset tentang pembuatan bahan bakar campuran etanol dan biodiesel menggunakan teknik superkritis. Nah, ini penelitian yang kami usung, ini tembus penelitian terapan. Nah, dari sini adalah yang harus kita pikirkan dari outputnya, yang pastinya itu adalah jurnal-jurnal internasional bereputasi. Nah, kiatnya bagaimana? Jadi yang kami lakukan adalah membagi setiap data yang kami peroleh, seperti itu. Jadi substansinya adalah tidak dari satu penelitian saja, terus kita hanya hadirkan satu tulisan, begitu. Nah, baiknya adalah bagaimana cara kita untuk memilah dari beberapa data yang kita peroleh hasil penelitian kita, itu kemudian kita pilah dan kita masukkan ke beberapa jurnal. Jadi dengan cara ini kita bisa lihat substansi dari jurnal tersebut. Umpama kita sasarannya ke jurnal bereputasi internasional. Contohnya saya di sini, kami itu publish di 2 jurnal internasional bereputasi Q2. Jadi yang pertama di Bioresource dan yang kedua di Revisitis Cam. Jadi 2 jurnal yang berbeda, satu di bagian riset biologi dan satu di bagian riset fisika biologi, yang satu adalah fisika kimia. Nah, jadi bagaimana kami memilah data-data yang kami peroleh dari hasil riset tadi, kemudian kami sasar ke 2 jurnal bereputasi internasional tersebut. Nah, jadi substansinya kan berbeda dalam hal ini, tetapi data yang kami hasilkan itu adalah data yang komprehensif, begitu. Sehingga pendekatannya bisa lebih cepat. Nah, sehingga pada saat kami masukkan hasil data kami seperti itu, di sana memang lama sekali ya. Maksudnya kami itu sekitar 6 bulan kurang lebih. Jadi kami di sana memang benar-benar ini sama reviewer, baik minor maupun mayornya. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah sebenarnya yang paling penting adalah pendekatan, kalau di jurnal bereputasi internasional itu pendekatannya pada metodologi. Jadi mereka sangat-sangat berpegang teguh pada metodologi. Jadi metodologi yang mereka inginkan itu adalah metodologi terbaru seperti itu, bukan hanya dari bukan hanya dari kajian atau tema yang baru, tetapi mereka mau metodologi yang baru seperti itu. Itu yang merupakan salah satu syarat penilaian mereka, apakah jurnal kita bisa lolos atau tidak, seperti itu. Seperti itu Pak Purim, mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu. Jadi ada poin-poin yang sebetulnya ditambahkan juga tadi dengan penjelasan dari Pak Febri ya. Ya, ada kekhasan memang, walaupun tadi skopnya memang bukan penelitian dalam bidang teologi, tetapi paling tidak kan metodologinya atau cara-caranya itu pasti menolong kita. Ya, lebih lanjut barangkali saya serahkan kepada Pak Ricardo berbagi pengalaman bagaimana mengolah hasil penelitian itu menjadi tulisan. Silakan Pak. Oke, saya ya. Baik, Ibu Iren, kita ketemu lagi Ibu Iren. Pernah di penulisan buku apa gitu kita ketemu di mana itu. Jadi gini, tulisan-tulisan yang mau ke
jurnal bereputasi untuk hasil penelitian ya. Jadi seperti kita tahu bersama bahwa penelitian-penelitian dikti ini mensyaratkan luarannya publikasi bereputasi kalau riset dasar, seperti yang saya dapatkan kemarin. 2 tahun berturut-turut itu. Nah, saya, ini pengalaman ya, jadi berbagi pengalaman bagaimana mengolah hasil penelitian jadi tulisan yang lolos di jurnal terindeks Scopus. Oke, jadi saya cuma jawab yang terindeks Scopus ya. Nah, kalau mau yang ke terindeks Scopus gampang, ada banyak jalan. Mau yang lama atau yang cepat? Ya. Jadi kalau yang cepat, bayar. Ya. Ini terus terang saja saya. Untuk melindungi riset tahun kedua saya, kan saya sudah tahu nih. Tahun pertama saya didanai 205 juta nih. Itu sudah anggaran publikasi di dalam. Ya. Anggaran publikasinya sudah ada di dalam 30 juta tuh. Lalu tahun kedua saya sudah tahu bahwa kalau saya tidak publikasi secepatnya, maka 253 juta saya akan hilang. Ya. Jadi saya harus publikasi secepatnya. Maka reviewer, karena saya juga seorang reviewer, maka saya tahu reviewer itu tidak melihat jurnalnya. Yang penting terindeks Scopus. Ya, ini saya tekankan sekali lagi karena saya juga reviewer. Saya ditugaskan di RPM 2019 dan 2020 untuk menilai proposal-proposal di Indonesia nih, bersama dengan Ibu Hotniar, Pak Agus Subekti, dan lain-lain. Nah, kalau Bapak Ibu mau melindungi uang yang 250 juta di tahun depan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan di tahun ini? Ya harus publikasi cepat. Anggaran 30 juta itu saya manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau mau tunggu yang seperti jurnal HTS ya, yang Q1 di Afrika itu universitas apa itu 6 bulan. Ya. Saya tidak akan mampu menunggu itu jika kalau mau melindungi yang 253 juta uang negara yang akan diberi ke saya nih, yang sudah pasti nih. Kalau saya publikasi di jurnal terindeks Scopus, maka saya mempergunakan jaringan. Ada teman-teman, ada editor-editor jurnal internasional terindeks Scopus yang bisa saya email, yang bisa saya komunikasi WA, ya. Jadi tinggal boleh nggak saya publikasi? Walaupun itu jurnal yang misalnya bukan teologi. Penelitian saya bukan teologi yang kemarin, itu soal publikasi dosen di LL Dikti 12. Jadi dia bisa masuk ke mana saja. Jadi jurnalnya itu bisa masuk ke mana saja, ke arah teknik boleh, ke sosial humaniora boleh ya. Kan ini tanya yang penting bagaimana mengolah hasil penelitian. Ya, hasil penelitiannya saya olah memenuhi standar kaidah-kaidah penulisan di jurnal tersebut. Lalu saya kirim, kan saya memenuhi standar jurnal mereka nih. Selain tujuan utama saya adalah melindungi uang saya di depan sana, di tahun depan. Jadi saya terus terang kepada Bapak Ibu nih, pakai ini selain pakai, jadi jaringan yang saya manfaatkan. Selain memang benar-benar saya, kualitas paper saya, ya pastilah, siapa juga mau dibaca papernya yang tidak berkualitas. Itu kira-kira yang bisa saya bagi. Jadi ada jaringan-jaringan tertentu yang dapat kita manfaatkan guna melindungi apa yang akan kita miliki juga. Jadi pragmatis iya. Ya. Tapi kan ini kita membangun profesional kita. Kalau kita tidak melakukan hal-hal dengan orang bilang kebijaksanaan sen, itu kadang-kadang hal-hal yang bisa kita capai sebagai dosen akan hilang di depan. Jadi silakan Bapak Ibu. Baik. Silakan dipertimbangkan pengalamannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya tadi menambahkan dan juga memperdalam apa yang sudah disebutkan Pak Fibri tadi. Jadi hasil penelitian tentu
harus disesuaikan dengan format-format jurnal. Menurut saya itu sudah sebuah standar yang harus dipenuhi oleh para peneliti dan juga para penulis menurut saya. Dan itu sudah menjadi hal yang umum diperhatikan di semua penulisan seperti itu. Jadi saya kira untuk Ibu Iren itu sudah semakin lebih semakin lebih komprehensif ya. Tapi tetap kita akan minta Pak Yaakob untuk memberi ulasan tentang hal tersebut. Bagaimana mengolah hasil penelitian tersebut kemudian menjadi tulisan yang lolos di jurnal dari Indeks Scopus. Pak Yaakob dipersilakan. Pak Yaakob, mari Pak. Maaf, saya lupa. Terima kasih Pak Purim. Saya hanya melengkapi aja dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu, juga Pak Ricardo dan Pak Febri. Jadi begini, ketika kita olah hasil penelitian, kita mesti melihat juga linearitas penelitian kita dengan tema. Biasanya kan untuk setiap jurnal itu kan untuk satu periode begitu, periode misalnya 6 bulan pertama atau 6 bulan kedua mereka kan punya tema. Apakah penelitian kita itu linear atau tidak? Paling tidak ada gaya selingkung dengan tema dari jurnal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu cenderung dan juga mahasiswa saya selalu arahkan untuk membaca jurnal-jurnal, artikel yang sudah diterbitkan oleh jurnal tersebut. Nah, kita akan menemukan karakteristik. Karena biasa kalau di jurnal-jurnal itu reviewernya kan sama. Kalau untuk bidang ini reviewernya siapa? Sudah ditetapkan reviewernya. Sehingga kita bisa tahu kira-kira melalui artikel yang dipublikasikan itu berarti keinginan reviewer ini seperti apa untuk substansi suatu permasalahan itu hasil penelitian itu dipublikasi. Kalau saya hanya cuma 2 hal itu melengkapi yang Bapak-bapak tadi. 2 hal itu saja yang perlu kita perhatikan karakteristik dari publikasi artikel jurnal yang menjadi karakteristik dari jurnal tersebut. Itu aja Pak Purim. Baik, apakah saya bisa langsung menjawab dengan ada 2 orang yang bertanya untuk bagian saya? Ya, sekaligus Pak Yaakob itu tadi yang Ibu Nancy itu. Ibu Nancy dan yang penjelasan Pak Doni tentang proposal ya. Iya. Jadi Bu Nancy dan Pak Doni, kalau untuk penelitian research and development, penelitian pengembangan, untuk sosial humaniora juga bisa Pak. Ya, kita bisa lakukan itu. Saya berikan contoh, misalnya ada salah satu mahasiswa saya. Dia dari Ambon, dia angkat Pela Gandong sebagai pendekatan, sebagai model pendampingan dan konseling orang basudara. Itu betul-betul sosial humaniora. Lalu kemudian contoh-contoh ada Pak Nancy atau Pak Doni. Contoh-contoh seperti itu ada dan memang mungkin bisa Bapak ini mungkin nomor kontak saya ada di Bu Lenta. Jadi kalau mau berkomunikasi untuk contoh-contoh itu saya bisa share kepada Pak Doni ya, menyangkut metode research and development, mixed method design, itu kita bisa lakukan. Dan mahasiswa kami S2 S3 yang ambil konsentrasi pada bidang pendampingan dan konseling masyarakat, mereka semua diwajibkan untuk angkat 1 nilai budaya. 1 nilai budaya di daerahnya itu menjadi pendekatan pendampingan dan konseling. Bapak Ibu, kita kaya dengan nilai-nilai budaya yang bisa dipakai untuk pendekatan-pendekatan, sehingga kami di sini sudah mulai meninggalkan paradigma Barat tentang pastoral-pastoral Barat
yang kadang-kadang memenjarakan kita. Nah, kita coba mengangkat nilai-nilai budaya dalam masyarakat kita dengan memakai metode penelitian development. Kita kaya untuk membangun produk nilai-nilai budaya itu dan kita bisa publish itu. Apalagi nilai-nilai budaya yang sudah hampir punah, kita angkat lagi. Salah satu contoh di Toraja ada mahasiswa S3 saya akan angkat tentang Talu Batu Lalika sebagai model pendampingan dan konseling. Ya, dalam rangka untuk membangun hubungan antara pemerintah, gereja, dan tokoh-tokoh adat. Kita bisa mempergunakan metode research and development, pendekatan penelitian mixed method, eksperimen, dan sebagainya. Jadi untuk Bu Nancy dan Pak Doni itu bisa kita lakukan. Itu aja Pak Purim ya, saya bisa jelaskan. Baik, terima kasih Pak Yakob paparan yang sudah diberikan. Tuh, Pak Doni dan Ibu Iren saya rasa sudah ada semacam penjelasan yang mendalam dari sana. Barangkali kalau masalah mungkin contoh real barangkali ya, kalau diminta ke contoh real barangkali sih mungkin harus berkoordinasi sendiri dengan para panelis ya. Karena barangkali di sesi panelis ini kita nggak mungkin satu-satu harus memberi contoh barangkali. Nah, tapi ada satu pertanyaan lagi di situ dari Pak Amos Sukamto ini. Pak Amos Sukamto, ini untuk penelitian hibah dari Pemda, apakah ada luaran JIP dan tambahan? Nah, barangkali tadi Pak Fibri karena ada proposal penelitian kepada Pemda tadi itu cukup banyak dapat hibahnya, mungkin bisa memberi ulasan ya untuk Pak Amos Sukamto. Pak Fibri barangkali dipersilahkan untuk ini, kalau nanti ada panelis yang lain yang memberi tanggapan juga boleh juga. Silakan Pak Fibri, yang pertanyaan Pak Amos. Ya, makasih Pak Purim. Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Amos tadi, bagaimana dengan luaran Pemda? Ya, luaran Pemda rata-rata selain artikel, yang mereka harapkan sebenarnya best practice. Jadi praktikalnya apa yang bisa diterapkan di dalam pengelolaan pemerintahan daerah mereka. Nah, syukur-syukur hasil penelitian kita itu bisa menjadi salah satu usulan kebijakan. Nah, contohnya hasil penelitian saya di Gunung Kemukus, di objek wisata Gunung Kemukus, itu salah satunya adalah bagaimana mengembalikan situs ritual itu menjadi suci kembali, yang tadinya sudah terkamili dengan banyak sekali prostitusi berserubung ritual dan lain-lain. Nah, bagaimana membangun sakralisasi di situ. Nah, salah satunya adalah dengan mengangkat kembali modernisasi. Nah, akhirnya apa yang saya usulkan diterima, diberikan APBD, lalu dikelola pariwisata itu. Sekarang pariwisatanya tambah bagus, yang dulunya gelap, ketika masuk ke Gunung Kemukus gelap, kita bisa kesandung, bukan kesandung batu, kesandung akar, tapi kesandung orang di situ. Nah, tapi sekarang sudah modern, sudah mulai dibuat sakralisasi, dibuat lampu dan lain sebagainya. Nah, apa yang saya teliti kemudian saya selain jadi artikel, kemudian itu jadi sebuah masukan dan kemudian bisa menjadi sebuah kebijakan. Nah, itu yang mereka harapkan dalam sebuah penelitian di pemerintah daerah. Di Kabupaten Semarang juga sama, desa wisata juga sama, bagaimana desa wisata tidak merusak kearifan lokal yang ada, tetapi bisa mengangkat kearifan lokal, mereka bisa berdampingan dengan kearifan lokal sehingga masyarakat tadi selain mereka bisa menjadi sebuah mengangkat ekonominya, tapi juga tetap bersanding dengan kearifan lokal yang ada. Nah, apa yang saya teliti di Kabupaten Semarang terkait dengan daya tahan dan daya jual tadi kearifan lokal itu bisa mewarnai kebijakan mereka. Karena itu dalam hemat saya, dalam pemerintah daerah yang saya alami, selain artikel yang itu untuk kita, dari mereka model atau best practice-nya seperti apa, kemudian menjadi masukan bagi kebijakan mereka. Itu
mungkin yang bisa saya bagikan, bisa dilengkapi dengan teman-teman yang lain. Silakan Pak Purim. Baik, terima kasih Pak Febri. Pak Ricardo mungkin ada tambahan? Iya, itu kalau dikaitkan dengan hibah dari DRPM, dari Dikti, kalau kita kenal hibah Dikti itu malah bagus kalau ada riset dasar yang menghasilkan kebijakan. Kalau lalu di penelitian-penelitian selanjutnya bisa naik tingkat ke penelitian terapan yang nanti berkaitan dengan penerapan kebijakan yang telah kita hasilkan itu, kita kerjasama mitranya itu bisa dengan pemerintah daerah. Jadi itu ada skimnya di DRPM juga. Jadi kita bukan di teologi lalu tidak bisa kerjasama dengan yang sosial politik, kemudian yang ekonomi juga. Jadi bisa jadi satu penelitian itu bisa kolaborasi dengan beberapa bidang ilmu sehingga mampu menghasilkan satu proposal yang kolaboratif yang baik menurut saya. Jadi ini yang diharapkan Dikti sebenarnya. Yang diharapkan Dikti untuk dibuat oleh dosen. Jadi kita tidak boleh terkurung hanya di dalam bidang keilmuan teologi ansih, tapi wajib berkolaborasi dengan yang lain. Itu yang sangat diharapkan oleh Dikti. Nah, jadi itu yang bisa saya tambahkan sedikit, Pak Puri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi tadi menjawab luaran wajib atau tambahan, ya tentu dari penjelasan Fibri sudah sangat memadai menurut saya. Ya. Karena itu pertanyaan Pak Amos saya rasa sudah terjawab ya. Ada pertanyaan lain nih dari Pak Amos Winarno. Ini sama-sama Amos ya. Double Amos tapi satu Sukamto, satu Winarno ya. Mungkin saya tidak tahu ini siapa yang memberi ulasan, tapi pertanyaannya adalah apakah penelitian teologis non empiris menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif, menggunakan metode ilmu teologi sendiri seperti metode sistematika. Apakah contoh seperti ini bisa mendapat hibah penelitian ya? Lalu di situ sudah ada linknya yang diberi itu yang sudah diberikan di room chat itu, barangkali para panelis bisa menanggapi atau memberi masukan atau input kepada Pak Amos Winarno karena ini kan kaitannya tadi Litbang Depak Dikti atau Litbang Depak. Nah kira-kira dari bapak-bapak panelis siapa yang bisa memberi ulasan tentang ini? Ya, silakan. Apakah Pak Yakob, apakah kalau Pak Bayu tadi kan karena lebih non teologi barangkali ya. Pak Fibri pasti sudah kaitan dengan teologi. Ya, nggak tahu Pak Ricardo juga barangkali bisa juga. Silakan. Pertanyaannya Pak Amos Winarto. Ya, baik. Saya Pak. Ya, Pak Ricardo duluan boleh? Oke, baik. Jadi gini Pak Amos, kalau dari sudut pandang Dikti, semua bidang ilmu bisa diempiriskan. Yang penting langkah-langkah metodologisnya terukur. Ya, terukur maksudnya dibuat sedetil mungkin. Semua apa yang kita lakukan, yang akan kita lakukan, itu wajib ditulis tahapan-tahapan penelitiannya. Ya. Jadi mau jenis penelitiannya teologis, ya silakan diurai. Jenis penelitian teologis seperti apa silakan. Tapi wajib, ini kalau saya yang nilai proposalnya ya, wajib diakhiri dengan bagan alir penelitian. Pertama harus bikin apa, persiapannya bikin apa, harus detail. Ya. Persiapan penelitiannya bikin apa? Walaupun itu penelitian teologi, tapi kan kita harus meneliti nih. Itu ya. Nanti analisisnya silakan dimasukkan unsur-unsur teologis silakan. Ya. Jadi langkah-langkahnya mulai dari persiapan, pelaksanaan penelitiannya sampai analisisnya itu harus benar-benar tertulis. Ya, tertulis. Apa yang mau kita lakukan? Nah,
ini dalam rangka ini kan harus didanai nih. Jadi yang didanai ini adalah langkah-langkah metodologis itu yang kita lakukan itu. Ya. Jadi kan tujuan, ada tujuan sebentar di awal. Tujuan itu kan akan dicapai lewat langkah-langkah metodis. Nah, langkah-langkah metodis itu wajib muncul dalam jadwal penelitian. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan analisis serta pelaporan dan publikasi. Itu ya. Nah, harus nyambung itu. Mulai dari masalah tujuan metode itu harus dijadwalkan. Ya. Jadi langkah-langkah mulai persiapan, kalau kita buat proposal yang baik, langkah-langkah metode persiapan, item-itemnya itu semua masuk di jadwal persiapan. Kita buat pelaksanaan penelitian, langkah-langkah metodisnya itu masuk di jadwal pelaksanaan. Karena jadwal itu yang nanti diuangkan. Sampai sini bisa kelihatan ya. Jadi metode itu dia akan tercermin di jadwal. Mau metode teologi, mau metode sosial humaniora yang lain, silakan saja dibilang bahwa penelitian ini jenisnya ini, populasi dan sampelnya ini, lalu kajian-kajian teologis yang digunakan untuk membahas datanya gini. Ya. Tapi ingat sekali lagi, tapi uang itu harus membiayai kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan itu yang Bapak Ibu masukkan di metode. Persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi. Ya. Langkah-langkah bagan alir penelitian itu yang nanti dimasukkan di jadwal. Lalu nanti metode dan jadwal itu yang diuangkan. Jadi kalau tidak detail, sistematis, maka uangnya juga akan sembarangan ditaruh. Kalau sudah detail di metode dan jadwal, maka uang yang dianggarkan itu akan mengikuti dua hal di atas itu, metode dan jadwal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin sekaligus menanyakan dan mempertegas karena Pak Amos Winarto itu sebetulnya sedang mau meminta semacam klasifikasi atau meminta semacam keputusan apakah penelitian teologi murni penelitian teologi murni itu bisa mendapat hibah atau harus kemudian artinya berbau yang namanya empiris ya. Nah, itu barangkali karena di situ kan tadi penjelasan Pak Ricardo itu memang banyak juga empirisnya, Pak Fibri juga sama, Pak Bayu juga sama, termasuk Pak Yakob juga sama begitu. Nah, apakah kira-kira mungkin seperti itu? Mungkin dengan kalimat sederhana barangkali Pak Amos Winarto ini sedang menanti jawaban. Harus diempiriskankah atau memang bisa murni penelitian teologi begitu? Jadi saya mau menanyakan dulu, yang murni teologi ini yang mana ya? Kalau saya boleh nyambung, maaf saya potong, ya, saya boleh nyambung enggak? Bisa share gitu ya? Ya, kalau begitu mungkin Pak Amos bisa ngobrol langsung, bisa nggak? Pak Amos? Ya, ini saya sudah on saya. Saya barusan vaksin saya, jadi memang harus banyak tutup buka apa kamera, minta maaf ini saya. Ya, apakah suara saya sampai? Silakan Pak Amos. Silakan. Ya, misalkan begini Pak Ricardo, artikel yang diterbitkan oleh jurnal Temlios, ya punya saya itu yang ada di contoh itu, memang jurnalnya tidak terindeks oleh Scopus, ya, tetapi terindeks oleh jurnal terindeks di jurnal teologi yang biasanya ya di Atla itu ya. Nah itu kan modelnya kan penelitian teologi murni, karena kan ilmu teologi sendiri kan punya metodologi sendiri Pak. Jadi kan ada metodologi biblika, metodologi sistematika, metodologi historika, dan seterusnya. Nah, masalahnya adalah untuk yang dana hibah ya, pemahaman saya dari apa yang disampaikan, itu kalau kita ingin mendapatkan dana hibah dari pemerintah, berarti teologi itu harus diempiriskan. Karena seperti tadi yang Bapak jelaskan, langkah-langkahnya itu adalah langkah-langkah
penelitian yang dilakukan oleh metodologi empiris, kuantitatif ataupun kualitatif. Karena saya pun ketika menulis penelitian yang kuantitatif dan kualitatif, ya pasti seperti itu langkah penelitiannya. Ada jadwal penelitiannya, kapan penelitiannya dilakukan, nanti kemudian objek penelitian itu siapa, semuanya itu ada. Tapi kan untuk yang metodologi ilmu teologi sendiri kan tidak seperti itu cara penulisan metodologinya. Nah, sehingga pertanyaan saya adalah, seperti saya sampaikan betul bahwa untuk mendapatkan dana hibah penelitian dari pemerintah Indonesia, saat ini teologi itu harus diempiriskan. Nggak bisa katakanlah topik misalkan, bagaimana kita ini mencoba untuk memahami apakah Allah itu punya emosi atau tidak. Sampai sejauh mana Allah itu mempunyai kesamaan atau kemiripan emosi dengan kita. Nah, itu kan nggak bisa diempiriskan. Itu yang menjadi isi artikel saya. Nah, apakah tema-tema seperti itu bisa mendapatkan dana hibah penelitian? Itu aja, terima kasih. Oke. Silakan Pak. Baik, Pak Amos. Oke, saya berbicara dari sudut pandang hibah Kemenristek BRIN ya. Nanti besok bisa lebih ditanyakan ke senior-senior saya, Pak Agus Subekti dan Ibu Hotniar. Tapi kan menurut saya ya, penelitian teologi bagaimanapun tetap harus punya langkah-langkah metodologi. Nah, langkah-langkah metode itu yang dikonkretkan. Bapak tidak mungkin duduk terus sambil baca, tidak ambil buku dari mana-mana lalu cuma duduk dan berpikir terus kan. Nah, jalan ke perpustakaan saja itu sudah langkah metodologis. Untuk membeli buku, mencari buku itu sudah langkah metodologis dan itu bisa diuangkan. Itu yang menurut DRPL. Jadi apapun penelitiannya, mau teologi mau apa harus ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itu yang dikonkretkan sehingga dapat diuangkan, itu aja. Itu kalau dari saya. Jadi baik. mau Kasih, mau Pak penelitian teologi apapun bisa diuangkan. Itu aja. Ya, terima kasih. Boleh saya tambahin Pak Purim? Silakan Pak Fibri. Ya, kalau dari sisi dari lektur Kemenak yang tadi sudah disinggung tadi kan, lektur Kemenak itu membahas soal filologi, bagaimana teks-teks yang itu yang dikaji oleh teman-teman dari UIN, di bawah Diktis lah, Diktis. Mereka meneliti tentang teks-teks klasik mereka. Nah, yang di lektur beberapa pengalaman saya bergaul dengan teman-teman dari Diktis, di bawah Diktis, mereka mengkaji sama seperti kita melakukan kajian teks kan. Kajian teks juga tadi yang disinggung dengan Pak Ricardo tadi benar bahwa semuanya harus ada metodologinya. Metodologi, ada hermeneutik, bagaimana langkah-langkahnya, kritik teks, dekonstruksi teks dan lain sebagainya. Nah, itu yang diangkat. Lalu teman-teman di lektur itu di Diktis ketika mereka melakukan kajian filologi, mereka yang didanai adalah dampaknya seberapa besar di masyarakat, meskipun itu kajian tekstual. Kajian tekstual, contohnya mereka membuat Aceh sebagai daerah istimewa, yang mereka sedang kaji sekarang naskah akademik di Banten contohnya. Di Banten sedang dikaji bagaimana hubungan Banten dengan Aceh. Mereka membuat naskah akademik berdasarkan kajian filologi, teks-teksnya seperti apa, kajiannya dari budayanya dan lain sebagainya. Mungkin sekarang tadi sebenarnya sudah disinggung Prof. Adlin Sila, kalau Bapak Ibu teman-teman semua menyimak, sebenarnya ada peluang bagi kita untuk mengkaji dari sisi tekstual terkait dengan moderasi beragama dari sisi kekristenan. Itu kajian teks, bagaimana doktrin kita, kajian tekstual kita itu bisa menjadi sumbangsih bagi pengembangan moderasi beragama. Kalau di Islam sudah ada wasatiyah, contohnya wasatiyah yang sudah dikembangkan di Islam untuk menerapkan kajian moderasi beragama. Nah, bagaimana kita teolog-teolog ini dengan kajian teks, kajian biblika punya enggak teks atau kajian-kajian filologi untuk dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi pemerintah. Itu yang tadi saya menangkap clue dari Prof. Adlin Sila seperti itu. Jadi bisa
yang tadi Pak Ricardo memang benar, ada langkah-langkah metodologis itu yang kemudian dibiayai, mengumpulkan naskah, mencari naskah, tadi dekonstruksi teks dan lain sebagainya. Itu yang menjadi titik tolak. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Burim. Makasih. Ya. Baik, terima kasih. Jadi saya 1 menit, Pak. 1 menit, ya, Pak. silakan Pak Ricardo tambahan. Jadi supaya gini, clear. Pak. Ada di Dikti itu penelitian yang bukan penelitian lapangan, tapi penelitian literatur. Yang biayanya itu bisa 50 sampai 100 juta. Hanya mengkaji satu isu dari berbagai literatur. Ya, ada itu. Jadi penelitian teologi saya yakin bisa masuk di situ. Jadi tinggal banyak-banyak membaca di peraturan Menteri Keuangan, ada standar biaya itu yang nanti akan, kalau ada ini saya share. Ya, Pak Purim, saya bisa tambah. Terima kasih. Ya, ada yang Pak Julianus mau jauh, mungkin 1-2 menit barangkali sebelum kita nanti ke akhir. Silakan Pak Julianus. Ya, yang pertama saya kira memang kita tidak punya pilihan lain ya. Dalam rangka skema penelitian di Dikti, memang semuanya harus mengacu pada skema mereka. Dan saya kira teologi sekarang juga sudah menjadi bagian dari studi empirik. Ya, jadi juga tidak selalu harus kita terlalu kaku, ya saya kira. Karena kalau teologi yang tidak empirik ini juga berbahaya. Jadi saya kira cukup jelas lah. Cuma saya tadi sedikit trauma ya dengan beberapa contoh. Kalau harus menyediakan duit ya, saya maaf ya, saya agak sulit ya, saya Pak Ricardo tahu ya, saya agak repot itu mengenai hal itu. Jadi saya dari tadi agak sedikit gelisah ya. Kalau harus menulis ke jurnal internasional dan mengeluarkan duit, saya akan menyerah lebih dulu. Ya, terima kasih banyak. Saya kira itu saja. Baik, usulan profnya sudah hampir keluar, Pak Jauh. Tambahan pendapatnya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah di 14.57. Nah, ini sudah mau akhir dari agenda kita. Saya minta seluruh panelis memberi closing statement 1-2 kalimat yang menyemangati para dokter-dokter di lingkungan bersedia untuk bisa menulis dan juga untuk bisa membuat mereka bergairah di dalam penelitian dan juga sampai pada penulisan. Ya, pasti tidak bergairah. Saya mohon maaf lebih dulu. Ya, mungkin dimulai dari Pak Yakob dulu. Jadi sekarang kita balik dari Pak Yakob dulu ya. Dari Pak Yakob, nanti baru kemudian ke Pak Bayu, baru Pak Ricardo dan Pak Fibri. Pak Yakob, silakan closing statement. Iya, Pak. Jadi kalau tadi sebenarnya saya sudah minta untuk menambah soal penelitian teologis. Ya, di awal saya sudah menjelaskan bahwa permasalahan penelitian itu bisa abstrak, teologis bisa. Juga permasalahan itu bisa secara empiris. Jadi yang abstrak bisa diempiriskan, yang diempiris bisa menjadi abstrak, itu artinya bahwa penelitian teologi pun juga bisa diempiriskan. Melihat bagaimana langkah-langkah penelitian dan dampak empirisnya itu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi saya mau katakan bahwa mari teman-teman kita kembangkan apa yang ada di bumi Nusantara kita ini menjadi suatu produk, karena saya lebih senang pada pengembangan, penelitian pengembangan. Jadi kan apa saja sebagai produk untuk kita bisa menjadikan produk itu bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Itu aja Pak Purim. Terima kasih Pak Yakob. Ya. Terima kasih. Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Terima kasih banyak Pak Purim atas waktunya. Ya. Kalau dari saya, kebetulan memang saya bukan basicnya teologi, tetapi saya ikuti dari pagi sampai sekarang ini, saya sangat begitu yakin dengan kemampuan dari bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian ya, karena sudah doktor yang luar biasa menurut saya begitu. Hanya menurut saya kesempatan yang belum ada begitu kalau menurut saya. Jadi kesiapannya sebenarnya sudah ada, cuma kesempatannya karena tadi kalau dari Dikti itu sendiri menawarkan seperti ini, sementara persyaratan kita belum memenuhi seperti itu yang menurut saya kesempatan yang belum ada. Tetapi
saya yakin bahwa dasar dari kemampuan untuk membuat suatu metodologi penelitian itu sudah dipunyai oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya tinggal menunggu kesempatan saja ini. Karena kalau dari saya pribadi tidak ada yang namanya keberuntungan. Yang ada adalah kesiapan kita bertemu kesempatan seperti itu. Jadi kesiapan saya rasa sudah sangat cukup. Tinggal tunggu kesempatan saja. Terima kasih Pak Puri. Thank you Pak. Jadi keberhasilan itu pertemuan antara perencanaan yang dibuat dengan waktu yang bergulir. Pak Ricardo, silakan Pak Ricardo. Ya, baik. Terima kasih Pak. Pertama saya mau bilang bahwa jangan sia-siakan gelar doktor kita, ya. Karena bisa dipergunakan untuk banyak hal, termasuk dalam tanda kutip merampok uang yang kita setor ke negara. Ya. Jadi itu tujuan saya sejak awal ketika membangun kapasitas pribadi sejak studi S3. Sejak studi S3 saya sudah membaca panduan hibah dikti dan mempersiapkan diri sebelum doktor. Maka saya sekarang bisa mengapply hibah apapun di dikti. Ya, jadi jangan sia-siakan gelar doktor kita, persiapkan apapun yang menjadi syarat sehingga apa yang kita setor ke negara bisa kembali ke kita, jangan dinikmati oleh orang lain saja. Kita di teologi pun berhak. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ricardo. Pak Fibri silakan. Ya, saya sepakat dengan Pak Ricardo karena prinsip saya hampir mirip dengan Pak Ricardo. Bagaimana kita bisa mengambil uang kita kembali yang sudah kita setor ke negara lewat pajak-pajak kita itu, sehingga dari awal saya mengakses semua kesempatan hibah itu karena dengan tujuan supaya saya bisa mengambil di dalam tanda kutip apa yang saya setor ke negara. Nah, Bapak Ibu, hemat saya hidup kita hanya sebatas apa yang kita ketahui. Oleh sebab itu, mari kita perluas pengetahuan kita, perluas pertemanan kita, dan mari kita berkolaborasi dalam persepsi ini. Kita ada banyak sekali aset-aset talenta. Kalau saya boleh pidatonya Mulyani, tahun lalu berkata mereka mau menghidupkan aset-aset yang mati. Nah, aset-aset yang mati apa? Kita semua punya aset-aset, kita semua punya talenta-talenta, kita semua punya kemampuan-kemampuan. Mari kita hidupkan, kita berkolaborasi untuk dapat meningkatkan kompetensi kita, bukan hanya berkompetisi, tapi sama-sama kita berjejaring untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi kita. Dan saya yakin kita bisa bersama-sama. Terima kasih Pak Puri. Baik, terima kasih Pak Fibri dan seluruh panelis dan juga Bapak Ibu peserta. Saya kira ini adalah sesuatu yang mendorong kita untuk terus melakukan upaya.